Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you tonight? Saya. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, santri-santri, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama kita hormati guru kita, kiai kita, pelindung kita, pengayom kita, pembimbing kita, Kiai Haji Mahmud Mustafa hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badannya, sehingga dapat melindungi, mengayomi, membimbing kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani berangkat ke Mesir tahun 1996. Ustadz Abdul Somad berangkat tahun 1998. Kiai Haji Umar Faruk Mustafa tahun 2005. Kiai Haji, lihat dulu nama, Zarkashi Mustafa tahun 2006. Jadi kalau saya lihat tadi urutan yang naik ke mimbar itu dari yang terakhir berangkat. Jadi 2005, setelah itu 98, baru nanti penutupnya 96. Jadi memang susunannya udah begitu kelihatannya. Masalah nanti masuk surga siapa yang duluan? Insya Allah sama-sama dengan jamaah semuanya. Abdul Somad disambut luar biasa. Pertama dengan masuknya PLN. Setelah PLN masuk, jalannya mulus tanpa hambatan. Masya Allah, tabarakallah. Setelah terang benderang, malam ini kalau kita melihat ke langit enggak ada bintang. Kenapa? Turun semua ke pondok pesantren Taman Baru. Taman Baru apa tadi lengkapnya? Taman Baru Palenggian Sampang. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya sudah resmi jadi santri. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalas, fad'u lahu, doakanlah. Mudah-mudahan yang memberikan terang benderang, yang memuluskan jalan, kalau dia sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya. Kalau dia masih hidup diberkahi umurnya. Kalau dia belum ada jabatan diberikan istiqomah iman dan Islam. Satu tanda tangan kekuasaan bisa memasukkan listrik dan jalan. Mudah-mudahan orang-orang yang baik diberikan kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Malam ini acara kita sebagaimana disampaikan oleh Kiai adalah tasyakuran. Diambil dari kata syakara. Syakar menampakkan, memperlihatkan. Lawan daripada syakar adalah kafar. Kafar sudah jadi bahasa Inggris. Cover, penutup. Buku sampulnya itu disebut dengan cover, penutup. Kita kalau mau minta dosa kita ditutupi, kita minta cover. Cover my mistake. Kaffir anna sayyiatina,
tutupi segala silap, salah dan dosa kami nanti ketika kami menghadap-Mu ya Allah. Syakar menunjukkan, syakar memperlihatkan, syakar menampakkan, kafar menutupi. Kalau kita diberi orang sesuatu, tunjukkan, tampakkan, perlihatkan. Abdul Somad diberikan peci, maka tampakkan. Jangan sampai enggak dipakai. Diberi baju, diberi kain, diberi sorban, tunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, nanti orang curiga, ini jangan-jangan udah dijual. Maka malam ini kita sedang tasyakur, menampakkan bahwa kita hidup pada malam hari ini. Apakah masyarakat, lupa lagi, Palenggian, apakah kita ini hidup atau sudah mati? Hidup. Siapa orang yang hidup? Orang yang makan. Kalau hidup hanya sekedar makan, kambing pun makan. Siapa orang yang hidup? Orang berjalan. Kalau hidup hanya sekedar berjalan, kucing pun berjalan. Siapa yang hidup? Orang yang kerja. Kerja. Monyet pun kerja. Ustadz ngomongnya jangan begitu. Bukan kata saya, ngutip dari internet. Lalu kata Nabi, siapa orang yang hidup? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati adalah orang yang berzikir dia hidup, orang yang tidak berzikir maka dia mati. Malam ini kita tunjukkan bahwa kita hidup, kita berzikir. Apa yang kita baca? Sholawat nariyah, atau disebut dengan sholawat taziyah. Karena imam itu berasal dari kota Tazi, dari Maroko. Disebut dengan nariyah, nar, api. Karena cepatnya terkabul doa seperti menyalanya api. Dan begitulah dibacakan, langsung terkabul, PLN masuk. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, mintalah wasilah, mintalah perantara antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasilah itu adalah melalui sholawat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan selawat nariyah bertawassul, memohon, meminta kepada Allah bi barakati sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya orangnya suka bertanya, penasaran. Apa nama majelisnya Kiai? Syabab Pemuda Insaf. Kalau tuan membeli katun, dipakai harum dengan dupa, saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Kiai Haji Umar Faruk Mustafa. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertambah-tambah kebahagiaan malam ini. Bahagia dapat peci baru, bahagia bisa berkumpul dengan alumni-alumni Al-Azhar. Tapi yang paling membahagiakan saya adalah bahwa pesantren Taman Baru tidak menjadi pesantren yang terkurung dalam pagar. Ada pondok pesantren megah, mewah, hebat, ramai, bersolawat, berzikir, baca Quran, tapi di dalam pagar. Begitu kita keluar pagar, langsung ngelihat mak lampir keluyuran. Ini pesantren Taman Baru beda. Kenapa? Dia menyatu dengan masyarakat. Pemuda-pemuda yang jauh dari dakwah Islam, yang tidak mengenal pondok pesantren, hadir 3 kali, 4 kali dalam 1 bulan. Dan jamaahnya 3.000, 4.000 orang, dijamin. Kenapa orang mau datang ke pengajian? Karena ada jaminan aman, motornya tidak hilang di rumah. Inilah dakwah yang sesungguhnya.
Banyak orang mengatakan Ustaz Abdul Somad sedang berdakwah. Yang namanya dakwah itu adalah hamlun nasi minal mungkarati ila ta'ati. Membawa manusia dari kemungkaran, dari khamar, dari sabu, dari narkoba, dari zina kepada ketaatan. Itulah yang disebut dengan dakwah. Abdul Somad bukan berdakwah. Dia cuman ceramah aja, guys. Siapa yang mampu membawa dari orang yang benci kepada ulama menjadi pencinta habaib dan ulama, yang sebelumnya sakau mabuk, tidak sadar, lebih lama mabuk daripada sadar, tapi bisa menjadi orang yang taat, orang yang alim, orang yang faqih, orang yang cinta kepada selawat. Apa resepnya Kiai? Saya sebelum tausiah itu nyari bahan duluan. Apa resepnya Kiai? Apa kata Kiai Haji Umar Faruk? Menjawab, ya doa-doa dari para kiai-kiai terdahulu, doa dari Kiai Ahmad Mustafa, doa dari Kiai Tijani Jauhari. Apa maknanya? Mereka tidak menyombongkan diri, mereka tidak angkuh. Banyak orang sekarang berkata ketika ditanya, kenapa jamaah ini ramai sekali? Ya sebetulnya tidak ramai, tapi ya berkat saya. Tolong jangan puji saya, tolong jangan, tapi sebutkan nama saya nanti. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Malam ini saya mendapatkan rahasianya. Kenapa hati hamba Allah yang keras menjadi lembut? Kenapa yang jauh dari dakwah menjadi dekat? Kenapa mereka mau bertobat? Karena ada hamba Allah yang sedang menjatuhkan dirinya di hadapan Allah, tersungkur di tengah malam, menafikan dirinya. Bukan saya, tapi adalah doa kiai-kiai kami. Bukan kami, tapi adalah walid kami, orang tua kami, guru-guru kami. Ketika kita sedang meniadakan diri kita, disitulah wujud Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nampaknya Abdul Somad sedang tausiah, nampaknya Abdul Somad sedang ceramah, tapi sesungguhnya Abdul Somad sedang mengambil pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan yang sudah diaspal. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan yang sudah disemen. Yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan, mencari, mengusahakan ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin ya rabbal. Iya, tapi kan Ustaz Abdul Somad nggak pernah buat dosa, nggak pernah maksiat, nggak pernah mencuri, nggak pernah sakau, nggak pernah narkoba. Kata siapa? Kan karena nggak ketahuan. Man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Ini hari ini tausiah saya yang kelima. Jadi kira-kira hari ini siapa yang paling banyak ngomong? Tolong jaga juga perasaan saya. Abdul Somad ini silapnya banyak, dosanya banyak, salahnya banyak. Tapi insya Allah, Allah akan membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Engkau mau masuk surga Abdul Somad. Aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Dosaku banyak, dosa lisan, dosa hati. Aku merasa lebih hebat. Semua menyebutkan nama aku, datang protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad, Kembang Hidung 2 derajat. Datang lagi kiai, kita menunggu begitu lama, akhirnya Kiai Haji Abdul Somad datang. Langsung saya cepat biar jangan terlalu kembang. Allahu Akbar. Begitulah dosa. Dosa yang kita anggap sebagai dosa, semua mengatakan dosa. Minum khamar, dosa. Judi, dosa. Laga ayam, dosa. Zina, dosa. Semua tahu dosa. Tapi ada orang yang tidak menganggap dosa. Apa itu? Merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi. Dari tadi saya melihat layar ke sana, gambar saya terus. Makanya saya pura-pura berzikir.
Padahal saya mau ngambil kue ke depan. Pas sudah mau saya ambil, gambar saya di depan. Abdul Somad, rupanya gayamu seperti orang yang tawaduk karena kamera menyala. Menyala abangku. Orang tidak menganggap itu dosa. Padahal itu adalah dosa. Dulu kami, kata sahabat, melihat perbuatan sebesar ujung rambut, itu sebesar bukit Uhud. Orang-orang yang merasa dirinya buat salah, pernah terjerembab dalam perbuatan maksiat, menetes air matanya di tengah malam, dihapuskan Allah segala silap salah dosanya insya Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti dia tidak pernah berdosa, putih bersih setulus-tulusnya. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, taubat nasuha semuanya insya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa tiba-tiba Ustadz Somad berselawat? Dia langsung otomatis. Begitu drone ada, langsung selawat. Masya Allah, tabarakallah. Apakah Bapak Ibu bahagia malam ini? Me too. Aku juga bahagia. Kenapa bahagia? Bahagia karena bersama orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa Allah ada, percaya bahwa dia akan mati dengan dosa-dosanya. Tubu ilallah. Engkau yang sudah berjalan terlalu jauh dari jalan Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku lurus, tapi engkau melewatinya jauh dari jalan Allah. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan Allah. Taubatan nasuha, taubat nasuha, nasoha, nasuha diambil dari 3 huruf nasoha. Saya dibawa ke dalam hutan. Jadi kalau Kiai tadi mengatakan, Ustadz Abdul Somad, jalan kita dulu. Ketika Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani datang, jalannya berlobang. Saya pun dibawa ke dalam hutan untuk melihat sarang lebah. Ustadz Somad, ini kami siapkan sepatu bot. Nanti di dalam hutan itu ada lobang. Siap, saya pun pakai sepatu bot. Begitu masuk ke dalam, lobangnya sepinggang. Naik ke atas, sepatu botnya tinggal. Kami masuk 20 orang ke dalam hutan. Sampai ke dalam hutan dihitung tinggal 10. Yang 10 tidak lulus fit and proper test. Sampai ke dalam saya pun dipakaikan pakaian. Semua tertutup. Saya katakan ke panitia, ini astronot bukan ustadz. Ini penyelamat dari serangan lebah. Lalu kemudian diambil anak panah, ditembakkan ke atas, lalu kemudian tali pancing berputar turun ke bawah, ditarik tali sebesar lengan, di ujung tali pancing menarik ke atas. Saya tanya, berapa meter panjangnya? 50 ke atas, 50 ke bawah, 100 meter Ustadz. Wow, amazing. Lalu 2 orang menarik, 1 naik ke atas, tarik sampai ke atas. Begitu dia sampai ke atas, dia cabut goloknya, lalu kemudian dia tebaskan ke sarang lebah. Sarang lebah itu pun jatuh ke bawah. Kami menahan, menyaringnya. Lebah yang disaring, sarang lebah yang disaring dengan kain tipis, meneteskan lebah murni di tampung. Itulah proses disebut dengan nasoha. Nasoha menyaring sarang lebah
sehingga sampah-sampahnya tinggal di atas, lilinnya tinggal, anak lebah tinggal, induk lebah tinggal, ranting kayu tinggal. Yang keluar di bawah madu yang asli, diminum pulang ke rumah. Apa tanda madu itu asli? Bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah berarti asli. Proses menyaring madu ini dalam bahasa Arab disebut dengan nasoha, nasuha. Kenapa taubat itu dikatakan seperti menyaring madu? Karena kita sesungguhnya banyak sampah-sampahnya. Ada lilinnya, ada anak lebahnya, ada sampahnya, ada daunnya, ada rantingnya. Dan ketika disaring dengan proses penyaringan yang sempurna, terasalah manisnya madu lebah. Maka kalau sudah berkumpul, Kiai, kalau boleh tahu, ini pengajian Asyabab, pemuda insaf ini sekali datang berapa orang? 2.000 orang, 3.000 orang. Kenapa bisa begitu ramai? Mereka sudah merasakan manisnya solawat nariyah, merasakan manisnya maulid, merasakan manisnya duduk bersama para ulama. Orang yang belum merasakan, apa kata pepatah Arab? Lam ya'rif man lam yadhuk. Orang yang tidak pernah mencicipi maka tidak akan pernah merasakan manisnya. Mudah-mudahan manisnya dakwah ini kita rasakan istiqomah sampai kita mati nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Ustaz Abdul Somad, ahlan wa sahlan. Ahlan saudara, sahlan mudah. Kau datang sebagai saudara, segala urusanmu mudah. Saya senang kalau disambut dengan ahlan wa sahlan.